Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Tiga prajurit ini telah berkumpul untuk melindungi Renrir. Hal pertama, mereka telah mendapatkan kepercayaan dari warga. Tapi apa selanjutnya? Semua terlihat terkesan dengan rumah yang dibuat Fusi sangatlah bagus, yaitu rumah kakek Sake. Fusi menceritakan dirinya pernah tinggal di rumah ini waktu dulu bersama kakek Sake, Pioran, dan Fusi masih melupakan kenangannya bersama Gugu karena ingatan Gugu masih dicuri para knocker. Fusi melanjutkan ceritanya. Dirinya ingat bahwa Rin akan datang untuk bermain di rumah ini. Mesar menemukan koleksi alkohol yang sangat enak, dan segera mengajak Kai meminumnya bersama. Kahak memperingatkan Eko karena dirinya hanya bermain-main saja. Warga di sana berterima kasih ke mereka berkat mereka rumahnya kembali utuh. Fusi memberitahu, jika knocker datang menyerang rumah ini, mereka pasti terkejut, karena ada kekuatan khusus yang tersembunyi di dalam dindingnya. Warga di sana berkata, sangat bijak, tolong berikan rumah aku dengan kekuatan juga. Salah satu warga di sana juga ingin rumahnya dikasih kekuatan. Fusi tentu saja akan melakukannya. Tapi tetap saja semua warga tidak boleh melihat kekuatannya. Kai akan mengurus detailnya. Mereka yang menginginkan perlindungan ini meminta mereka datang ke Kai untuk mengantri. Bon bertanya apa Fusi baik-baik saja dengan ini, karena Fusi baru saja mengembalikan sebuah rumah seperti sebelumnya, dan bertanya seberapa kuat untuk melawan knockers. Menurut Fusi kekuatan ini lebih baik dari sebelumnya. Saat Mesar ingin mengambil koleksi minuman kakek Sake, dia dikejutkan dengan bentuk yang aneh menempel di ember sake. Bon melihat Fusi dengan tali yang menempel di rumah itu, sehingga Bon tahu apa yang dilakukan Fusi dengan tali itu, dan dirinya punya firasat Fusi akan memperkuat kastil juga. Bon berkata jika Fusi berniat mengkosongkan kastil, harusnya Fusi meyakinkan sang Tuan Putri dan yang lainnya terlebih dahulu. Fusi menyerahkan kepercayaan Tuan Putri kepada Bon, karena Fusi akan membuat benteng-benteng di pemukiman warga lebih dulu, dan berpikir jika dirinya mengurus untuk mencari kepercayaan kepada kerajaan akan membuang waktunya. Bon tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Fusi saat ini, karena mereka masih banyak pekerjaan, salah satunya bekerja sama dengan para prajurit. Fusi tidak butuh para prajurit untuk membantunya ikut berperang. Dirinya merasa kebantu jika para prajurit tetap diam di rumah daripada datang ke garis depan. Bahkan jika mereka tetap ikut dalam perang, Fusi akan berusaha untuk membuat mereka tetap hidup. Bon langsung terdiam. Kai memberitahu ke mereka bahwa Hilo mempunyai hubungan dengan tentara Renrir. Mereka baru sadar sejak kemarin Hilo tidak bersama mereka, membuat Mesar menyuruh Fusi mencari Hilo. Fusi menjawab, kamu bukan bos gue dan saat ini gue gak ada waktu untuk mengurus hal itu. Bukan niat Mesar memerintah Fusi, tapi dia berpikir hanya Fusi yang bisa menemukan Hilo dengan cepat. Fusi paham, langsung berubah wujud menjadi Joan. Kahak bertanya, apakah kamu ingin aku ikut denganmu? Fusi menjawab, tidak perlu, kamu jaga saja Eko. Kahak mengerti, Fusi saat ini berada di tempat pelatihan. Dia berpikir hal seperti pelatihan ini tidak membantu mereka sama sekali melawan para knocker. Terdengar sorakan yang berkata, "Hiya, jangan melarikan diri, Cham." Terlihat Hilo sedang berlatih dengan pria bertubuh gemuk. Walaupun fisik Hilo kalah jauh, tapi terlihat Hilo mempunyai teknik untuk mengalahkan pria tersebut. Hilo berkata, apa kamu baik-baik saja? Pria itu menjawab, ya aku tidak apa. Terima kasih khawatirkan aku. Lah kamu bagaimana? Pria itu bernama Cham. Ini adalah pertarungan yang bagus menurut dirinya. Hilo merasakan ini menyakitkan. Dia segera menuju ke rumah sakit. Fusi mengikuti Hilo. Ternyata dia menuju ke sebuah rumah. Lalu Hilo pegang bahunya. Saat itu Fusi berkata, kau tahu tidak, pelatihan yang kamu lakukan tidak akan membantu kamu sama sekali. Fusi pikir jika dirinya akhirnya memenangkan kepercayaan mereka, itu mungkin akan menjadi kerugian dalam pertarungan perang kelak. Hilo juga penasaran perang kelak.
Tapi dia tidak setuju jika Fusi berpikir begitu. Fusi bertanya, "Jadi mengapa kamu tadi merasakan sakit saat latihan dan terlihat lemah?" Hilo menjawab, "Jadi memang benar bahwa Fusi abadi dapat merasakan rasa sakit orang lain. Memang benar jika aku tidak memalsukan rasa sakit. Para prajurit mungkin menghormati saya sebagai orang yang sangat kuat. Tapi nyatanya tidak semudah itu. Hilo tidak terlalu kuat. Dirinya hanya memberikan kesan bahwa dia adalah Hilo." Fusi bertanya, "Kesan kuat? Aku tidak benar-benar mengerti. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa kamu bergabung dengan kami?" Hilo menjawab, "Dahulu kala, saya tinggal di sebuah gereja. Masa lalu lama yang Hilo miliki. Semua giginya dicabut. Dokter itu berkata tidak sakit, nak. Setelah itu, ketika gigi baru tumbuh, mereka akan mencabutnya. Tidak ada yang akan memberitahu Hilo mengapa. Alhasil semua makanan Hilo adalah sup atau bubur cair. Taset, ibu angkat Hilo, selalu bersamanya. Dia adalah temannya, dan dia makan makanan yang sama dengan Hilo, membaca buku yang sama, dan senang membicarakan hal yang sama. Saat itu Hilo tidak sengaja terjatuh. Taset berkata, "Oh sayang, Hilo, bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengawasi sekelilingmu? Jika kamu terluka, dokter akan marah padamu lagi." Bagaimanapun juga Hilo setiap waktu selalu dimarahin sang dokter. Jadi Hilo sudah anggap saja slow. Ada satu ruangan, satu taman, dan semuanya dikelilingi oleh tembok yang sangat tinggi. Seminggu sekali, Hilo bisa keluar, tetapi pergi ke aula 50 meter jauhnya untuk mempelajari ajaran Bennett. Dalam ajaran hari ini, pendeta itu berkata, lalu, iblis itu bertanya pada Bennett, "Apakah ada makna yang lebih dari sekedar duduk di sana dan tersenyum?" Singkat cerita, Hilo selesai dalam ajaran Bennett-nya untuk minggu ini. Lalu saat itu dia melihat orang yang sedang duduk sambil makan. Membuat Hilo bertanya, "Taset, apa yang orang itu makan? Bukankah makanan itu tertulis di tempat suci?" Taset tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Ayo kita pergi." Hilo menjawab, "Woi, apa itu? Ayolah ceritakan." Setiap hari sama seperti hari lainnya. Tapi tetap saja, Hilo bahagia. Dari sekarang Hilo akan menjadi pendekar pedang. Hilo tahu tentang pendekar pedang dari buku yang dibaca. Segera Hilo memberikan kayu anggap saja seperti pedang ke Taset, untuk mengajaknya berduel. Taset langsung kalah. Hilo menganggap Taset lemah, dan bertanya pada Taset. Hilo ingin tahu apakah dirinya bisa menjadi pendekar pedang. Taset menjawab, "Aku pikir kamu bisa. Hari ini ulang tahun Hilo." Taset memberikan hadiah berupa gigi palsu, dan meminta Hilo mencoba gigi palsunya untuk makan ini semua. Dunianya Hilo sepertinya berubah dari 0 menjadi 1. Itu adalah kebahagiaan dari gigitan pertama. Seseorang datang memberitahu Hilo, mulai saat ini dia akan menjadi ibu angkatnya yang baru. Orang itu berkata, "Omong-omong, kemarin adalah hari ulang tahunmu kan?" Hilo semakin keras nada bicaranya, yang berkata, "Aku bertanya padamu, di mana Taset?" Orang itu menjawab, "Taset ditemukan telah berbuat dosa, dan dia dihukum sesuai dosanya." Sambil menunjukkan hadiah ultah Hilo berupa gigi palsu. Orang itu berkata, "Taset orang yang kuat, dia tidak berteriak sama sekali." Saat itulah Hilo menyadari bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Hilo dibawa ke gereja karena dirinya dikira kerasukan setan. Akhirnya setelah beberapa waktu, Hilo menjadi kepala prajurit di kuil gereja Bennett, ditugaskan oleh kardinal sendiri. Dan Hilo memutuskan bahwa jika ada kesempatan, dia akan melarikan diri. Kemudian Bon menemukan Hilo. Bon saat itu berkata, "Aku ingin menggunakan kekuatanmu." Hilo pikir tipe prajurit yang dihormati dan dipercaya adalah orang yang pergi berperang tanpa memperhatikan rasa sakit. Orang yang bisa mengatasi rasa sakit, tapi itu bukan Hilo. Tapi yang bisa Hilo lakukan hanyalah memberikan semua kekuatan. Dia bukan pria tangguh, dia tidak kuat. Pria gendut tadi ikut nimbrung lalu bicara. Dia ingin tahu apakah Hilo akan bisa menyelamatkan ibu angkatnya jika Hilo tahu seperti apa rasa sakit itu. Fusi berteriak ke pria gendut. Berapa lama dia ikut mendengar percakapannya mereka.
Dirinya menjawab, sudah lama di sini sepanjang waktu. Tetapi jangan bunuh dirinya. Sebagai balasannya dia tidak akan memberitahu siapapun tentang cerita tadi. Dia bernama Cham. Dirinya datang ke sini karena khawatir tentang Hilo. Hilo berkata, orang yang memahami rasa sakit tidak dapat melindungi mereka yang membutuhkan perlindungan. Dan bertanya apa gunanya aku berada di sini. Cham tidak tahu, tapi mungkin Hilo membutuhkan mereka. Fusi menjelaskan, dirinya akan melindungi semua orang di sini termasuk Hilo dan Cham. Dengan nada yang gugup Cham memberanikan diri berbicara. Kamu terus mengoceh kepada kami seperti ibu kami saja. Sepertinya kamu ingin kami tinggal di rumah dan berpura-pura bodoh tidak mengetahui di luar sedang berperang. Aku tidak akan memikirkan seperti itu. Kami bukan hanya kamu saja karakter utamanya. Ayolah kita lindungi orang-orang yang ingin kita lindungi. Fusi terdiam dengan perkataan Cham. Cham segera mengajak Hilo melanjutkan latihan bersamanya. Karena Cham berpikir masih ada banyak hal yang perlu Hilo ajarkan kepada mereka. Fusi tersadar dengan yang dia lihat. Dan menyerahkan tanggung jawab ke Hilo untuk mendapatkan kepercayaan dari para prajurit. Hilo menjawab dengan lantang, siap bosku. Hilo telah menemukan cara untuk mendapatkan kepercayaan dari para prajurit.